04 389. Saya adalah salah satu mahasiswa peserta kegiatan PPG dalam jabatan pada IAKN Ambon tahun 2020. Pada hari ini, Selasa 8 Desember 2020, saya akan mengikuti atau melaksanakan kegiatan ujian kinerja sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dari berbagai tahapan dalam kegiatan PPG dimaksud. Demikian dan terima kasih. Siap. Selamat pagi semua. Sekali lagi, salam semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran kita pada saat ini, saya minta salah satu siswa untuk mengikuti dalam ruang. Tuhan Yesus, saat ini saya mau membuat kegiatan pembelajaran kami agama Kristen dan Katolik. Kami mohon berikan kami kemampuan, kesehatan, serta bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memimpin kita setelah doa pembukaan. Selanjutnya kita akan mengecek kehadiran. Ketua kelas, siapa orang yang tidak hadir? Hadir kan? Oke, hadir lengkap semua ya? Oke, kalau sudah begitu, saya pikir kita lanjut dengan proses kita. Saya minta semua berdiri. Sebelum kita mulai kegiatan lebih lanjut, beri pindah muka. Melan tidak di belakang. Noni tidak di muka. Ya, berikut. Siska di dalam dia nah, yang pendek-pendek itu di depan, yang di belakang. Baik, kita akan sama-sama tepuk tangan semangat supaya kita dari masing-masing kita ikuti proses pembelajaran pada saat ini. Kita mulai. Tepuk tangan semangat. 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 Yes. Oke. Masih dalam posisi kita berdiri. Karena kita semuanya masih semangat, saya mau melihat jiwa semangat itu dalam kita menyanyi memuji Tuhan. Kita sama-sama menyanyi dari tim jemaat nomor 249 yang berjudul Serikat Persaudaraan. Kita menyanyi lagu ini dengan semangat, tidak boleh loyo-loyo atau lemas-lemas ya. 1, 2, 3. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. dari lagu Tim Jemaat nomor 249 Serikat Persaudaraan. Siapa yang bisa mengartikan? Oke, silakan berdiri. Lagu ini bermakna supaya kita menjaga hubungan
tali persaudaraan dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi serikat persaudaraan ini lagu yang berisi ajakan. Berisi ajakan supaya kita menjaga suasana persaudaraan, hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Tentu hubungan persaudaraan yang baik itu sangat berguna atau sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita di dalam kelas atau di sekolah ini, di gereja, di masyarakat atau di mana pun kita berada. Hubungan yang baik tentu akan menciptakan suasana kehidupan yang rukun, aman, tidak ada perpecahan, tidak ada perkelahian, bahkan tidak ada pembunuhan, kekacauan dan sebagainya. Jadi itu adalah makna secara sederhana dari lagu serikat persaudaraan. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Pak. Oke. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Apa hal penting yang kita pelajari pada materi ini? Gereja bukanlah sebuah gedung, tetapi adalah orang. Oke. Jadi gereja bukanlah sebuah gedung saja, tetapi lebih kepada orang. Orang yang dimaksud tentu sini adalah sebuah persekutuan, sebuah perkumpulan, sebuah kehidupan yang di dalamnya ada interaksi dengan sesama maupun interaksi dengan Tuhan sebagai sang kepala gereja. Baik, untuk minggu ini materi kita juga masih berkaitan dengan gereja atau masih seputaran gereja. Materi kita minggu ini adalah mengenal gereja. Jadi materi kita untuk minggu ini adalah mengenal gereja. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama dari materi ini. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi intinya ada 4, ada KI 1 sampai dengan KI 4. KI 1 itu misalnya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Terus sampai dengan KI 4. Setelah kompetensi inti, kita juga akan belajar bersama tentang ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi dasarnya itu ada 1.1 sampai dengan 4.1. Kompetensi dasar 1.1 itu menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Salah satu indikatornya adalah menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Ada 7 indikator yang harus kita capai dalam proses ini. Itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Anda bisa lihat di slide, dan tujuan pembelajaran kita Anda bisa lihat di slide maupun di papan. Jadi ada 7 yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Tentu ketujuh hal ini harus kita capai, harus kita pahami secara bersama-sama setelah proses pembelajaran ini selesai. Jadi ini adalah tujuan dari proses ini secara keseluruhan. Karena itu saya minta anak-anak sekalian untuk mengikuti proses ini dengan serius, ikuti dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa memahami materi pelajaran hari ini dengan baik. Dan di dalamnya tujuan pembelajaran itu bisa kita capai secara bersama-sama. Dari materi mengenal gereja ini ada secara garis besar Bapak akan jelaskan tentang cakupan materinya. Yang pertama tentu kita akan belajar tentang penyebab perpecahan gereja pertama-tama atau gereja mula-mula. Setelah itu kedua kita akan belajar tentang penyebab perpecahan gereja selanjutnya atau gereja-gereja berikutnya. Yang ketiga itu kita akan belajar tentang gereja di Indonesia. Jadi tentang sejarah masuknya gereja di Indonesia sampai dengan perkembangannya sampai saat ini. Jadi itu adalah gambaran secara umum tentang materi kita dari mengenal gereja itu. Dan dalam proses ini Bapak akan menilai seluruh aktivitas siswa. Jadi ada beberapa aspek penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Ini Bapak akan nilai secara keseluruhan. Jadi proses ini tidak ada yang luput dari penilaian. Mulai dari masuk pertama sampai kita selesai. Jadi ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bapak akan menilai secara keseluruhan. Ada format yang Bapak sudah siapkan.
untuk menilai hal tersebut. Baik, itu adalah gambaran tentang materi kita hari ini dan proses hari ini. Selanjutnya, Bapak meminta kepada siswa-siswa kalian untuk membentuk diri dalam 3 kelompok. Jadi karena jumlahnya ada 9 orang, maka langsung bagi saja. Ini adalah kelompok 1, yang di bagian tengah ini adalah kelompok 2, dan bagian kiri Bapak ini adalah bagian kelompok 3. Silakan membentuk kelompok. Baik, kegiatan selanjutnya adalah di depan anak-anak sekalian itu ada namanya tablet pembelajaran. Di dalam tablet pembelajaran ini Bapak sudah mendownload dan menyimpan sebuah video yang berkaitan dengan materi mengenal gereja. Tugas kalian adalah silakan menonton video ini secara baik, dan di dalam menonton itu kalau ada hal-hal yang Anda rasa itu penting, silakan ditulis atau dicatat. Oke, paham? Oke, silakan menonton video ini. Gunakan headset ini supaya jangan mengganggu teman-teman yang lain. Silakan. Sudah selesai menonton videonya? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke. Tugas selanjutnya adalah dari anak sekalian. Ini Bapak sudah menyiapkan yang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tugas kalian adalah silakan menuliskan hal apa saja yang Anda paling ingin ketahui pasca menonton video tersebut. Hal apa saja Anda ingin ketahui pasca Anda menonton video tersebut. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Oke, bagus kan? Nomor 2. Bagus. Baik. Tugas kalian adalah lembaran LKPD itu silakan ditempelkan di papan, tepatnya di kertas karton yang sudah tersedia di papan. Silakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi. Silakan lihat slide. Kita masuk dalam diskusi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu soalnya adalah jelaskan penyebab perpecahan gereja. Mula-mula gereja pertama-tama. Kelompok 2 jelaskan penyebab perpecahan gereja berikutnya. Yang ketiga, menurut Anda upaya apa saja yang dilakukan oleh gereja untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam jemaat. Itu adalah 3 soal yang harus Anda diskusikan, dan silakan menuliskannya dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD ini. Setelah Anda selesai sebentar mengerjakannya, mempresentasikan dan menempelkannya di papan tulis. Silakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, kalau sudah semuanya silakan. Kelompok 1 yang presentasikan. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan mencermati secara baik apa yang mereka presentasikan. Ada hal-hal yang sebentar mungkin mau ditanyakan untuk dipersiapkan pertanyaan. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 dengan topik jelaskan penyebab perpecahan gereja mula-mula
pertama-tama. Kepada ketua kelompok saya persilakan. Terima kasih atas waktu saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 dengan topik jelaskan penyebab perpecahan gereja undang-undang. Jawab, perpecahan gereja pertama-tama yaitu perpecahan terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan tentang menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, Buku Petrus dan Yohanes. Orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat lalu diwajibkan melakukan hukum Taurat. Yang kedua, kubu Rasul Paulus. Orang yang ingin menjadi Kristen perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka bisa langsung datang kepada Yesus Kristus, tidak perlu dibebankan dengan aturan hukum Taurat. Demikian hasil diskusi kami. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan topik jelaskan penyebab perpecahan gereja berikutnya. Kepada Medan sebagai ketua kelompok, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 dan topik jelaskan penyebab perpecahan gereja berikutnya. Jawab, perpecahan berikutnya telah konferensi Yerusalem masih terjadi perpecahan gereja. 1. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. 2. Anggota jemaat membanggakan diri mereka berdasarkan karunia roh yang mereka miliki. 3. Perpecahan antara gereja timur dan gereja barat mengenai kedudukan Roh Kudus. 4. Martin Luther mengkritik praktik-praktik yang dilakukan gereja Katolik saat ini. 5. Perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktik-praktik dan organisasi gereja. Demikianlah penyampaian hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya kembali. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan topik menurut Anda upaya apa saja yang dilakukan oleh gerejamu untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam jemaat. Kepada James selaku ketua kelompok kami, waktu dan kesempatan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan topik menurut Anda upaya apa saja yang dilakukan oleh gerejamu untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam jemaat. Jawab, 1. Harus membangun komunikasi yang baik antara warga gereja satu dengan gereja yang lain. 2. Gereja harus secara menerus menyampaikan pesan-pesan perdamaian, persatuan dan kesatuan. 3. Merancang program-program gereja yang bisa meningkatkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Demikianlah hasil penyampaian diskusi kami. Waktu dan kesempatan kami kembalikan. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk diskusi dengan baik. Selanjutnya dari hasil presentasi masing-masing kelompok tadi, kalau ada mungkin yang mau bertanya untuk kita mempertegas, mempertajam lagi materi ini, saya berikan kesempatan. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan contoh program-program yang bisa meningkatkan hubungan persaudaraan dalam gereja. Oke, pertanyaan kelompok 1 tadi baik sekali. Kelompok 3 kalau sudah selesai
saya diskusikan, silakan dijawab. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Merancang program-program gereja yang bisa meningkatkan semangat tali persaudaraan dan kekeluargaan, antara lain 1. Ibadah bersama, 2. Pelayanan bakti sosial, 3. Pelayanan diakonia dan sebagainya. Terima kasih. Oke. Baik, sekali lagi kita beri aplaus untuk kita. Terima kasih peserta didik sekalian, sudah luar biasa untuk hari ini bisa mempresentasikan materi yang baik sekali. Semoga ada hubungan timbal balik, memberi pertanyaan dan dijawab yang baik. Namun demikian ada beberapa hal yang Bapak harus jelaskan lebih terperinci lagi supaya bisa menjadi informasi yang jelas, yang akurat dalam proses pembelajaran ini. Baik, dari materi mengenal gerejaku, kita belajar pertama tadi adalah A. Perpecahan gereja pertama-tama. Jadi, anak-anak sekalian, perpecahan gereja pertama-tama itu disebabkan oleh perbedaan pandangan atau cara pandang atau pendapat tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus. Jadi perbedaan pandangan itu disebabkan oleh dua kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Jadi kelompok 1 atau kelompok A itu digerokoli oleh Petrus dan Yakobus. Sedangkan kelompok yang kedua atau kubu yang kedua adalah digerokoli oleh Rasul Paulus. Kelompok yang pertama itu menyatakan ini: kalau seseorang menjadi orang Kristen, maka ada beberapa persyaratan. Yang pertama, harus jadi orang Yahudi terlebih dahulu. Setelah itu harus disunat. Yang ketiga itu harus menjalankan seluruh hukum Taurat. Pandangan dari kubu pertama, kubu dari Petrus dan Yakobus ini kemudian dibantah, tidak disepakati oleh kubu yang kedua, yaitu Rasul Paulus. Menurut kubu Rasul Paulus, mereka bilang begini: orang yang ingin menjadi Kristen tidak perlu menjadi orang Yahudi terlebih dahulu, tidak perlu juga disunat, dan tidak perlu menjalankan seluruh hukum Taurat. Dia secara bebas bisa langsung datang kepada Kristus untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi itu adalah penyebab perbedaan pandangan sehingga kemudian terjadi perpecahan gereja yang pertama-tama. Terhadap perpecahan ini, pada saat itu supaya perpecahannya tidak lebih lanjut dan tidak membesar, maka oleh tokoh-tokoh gereja pada saat itu sekitar tahun 50 Masehi diadakan yang namanya persidangan Yerusalem, yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Dalam Konsili Yerusalem tersebut diambil 4 kesepakatan. Jadi kesepakatan yang pertama itu bagi setiap orang Kristen itu minimal 1, tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi makanan jenis apapun itu yang sudah berkaitan dengan berhala itu dilarang, tidak boleh makan. Yang kedua, tidak boleh makan yang ada darah. Yang ketiga, makan daging yang mati dicekik. Jadi itu mati yang secara terpaksa. Jadi yang ketiga yang itu yang mati terpaksa itu juga tidak boleh dimakan dagingnya. Dan yang keempat itu adalah percabulan, itu juga dilarang. Nah, pasca persidangan di Yerusalem ini, perpecahan gereja justru masih terus berlanjut lagi, bahkan lebih banyak lagi terjadi. Perpecahan berikutnya itu, pertama itu terjadinya di Korintus. Yang pertama karena masing-masing menganggap pemimpinnya mereka itu lebih hebat daripada yang lainnya. Ada yang bilang, saya punya pemimpin Kefas atau Petrus lebih hebat, saya pengikutnya Apolos lebih hebat, saya pengikutnya Paulus lebih hebat, saya pengikutnya Kristus lebih hebat. Jadi mereka mulai memegangkan pemimpin mereka masing-masing. Ini terjadinya di Korintus. Hal yang kedua juga, mereka juga mulai mempertentangkan menurut karunia-karunia. Jadi ini yang bisa membuat mujizat, saya lebih hebat karena saya bisa bikin mujizat. Ini saya lebih hebat karena saya bisa mengajar dengan luar biasa. Dua hal ini itu menyebabkan perpecahan gereja yang berikutnya.
ketiga, ini juga penyebab ketiga itu karena antara gereja timur dan gereja barat ya. Itu karena ada satu kata yang ditambahkan dalam pengakuan iman Nisia Konstantinopel, itu kata Philippoi ya. Jadi kata itu yang ditambahkan kemudian menimbulkan perbedaan dan perselisihan antara gereja timur dan gereja barat. Keempat itu ini Martin Luther. Martin Luther ini mengkritik praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu. Jadi ini tentang penjualan surat indulgensia atau penghapusan dosa. Jadi pada saat itu kalau mau dosanya dihapus, silakan beli surat penghapusan dosa atau indulgensia ini dan dosanya selesai. Dan ini dikritik secara tajam oleh Martin Luther dengan dalil-dalilnya dia tempelkan di tembok gereja Wittenberg. Dan saat ini kita yang ada di sini melahirkan yang namanya reformasi gereja. Jadi reformasi gereja melahirkan gereja Protestan hari ini itu salah satunya karena hasil protes dari Martin Luther. Baik, setelah Martin Luther masih ada juga perpecahan gereja berikutnya yang terkait dengan masalah organisasi, pemahaman dan sebagainya. Yang berikut gereja di Indonesia. Jadi kekristenan di Indonesia itu sebenarnya sudah muncul sejak lama sekali ya. Kalau kita ikut sejarah awal itu paling pertama itu Kristenan di Indonesia itu pada waktu yang cukup awal ketika ada gereja kekristenan itu di Sumatera Utara itu di Barus itu pernah hadir kekristenan Nestorian, tapi dia tidak bertahan lama dan akhirnya dia hilang. Yang berikut itu tentang kekristenan berikutnya itu pada abad ke-16 ketika orang Portugis dan orang Belanda. Jadi orang Portugis itu atau sekarang Portugal itu datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Pada saat itu mereka juga bawa dengan misi penginjilan. Jadi orang Portugis bawa yang namanya gereja Katolik, orang Belanda itu bawa yang namanya gereja Kristen Protestan seperti yang sekarang ini. Yang berikut ada pola lagi, ada penginjilan di lingkungan suku-suku ya. Salah satunya di suku Sumba. Nah, penginjilan di suku Sumba ini yang melahirkan yang namanya gereja Kristen Sumba. Jadi gereja berkembang di Indonesia dan seterusnya. Tetapi seiring dengan perkembangan gereja dari waktu ke waktu, maka kemudian ada satu ketakutan jangan sampai pada akhirnya gereja terjadi perpecahan seperti gereja mula-mula atau gereja pertama-tama. Karena itu ada satu upaya oleh tokoh-tokoh gereja kita pada saat itu di seluruh Indonesia, mereka membentuk diri yang namanya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, yang sekarang kita kenal dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Jadi PGI atau PGI dibentuk itu pada tanggal 25 Mei 1950. Jadi tujuan utama dari PGI ini adalah untuk mewadahi seluruh kepentingan masing-masing gereja tanpa harus memperdebatkan perbedaan yang ada, tanpa harus menimbulkan ego-ego wilayah yang akhirnya bisa menimbulkan perpecahan yang lebih lanjut. Jadi itu adalah gambaran singkat dari materi kita pada saat ini. Semua dari materi kita pelajari, Bapak minta untuk kita menuliskan beberapa pesan moral yang berisi ajakan, berisi semangat untuk kita sama-sama menjaga tali persaudaraan supaya jangan ada perpecahan-perpecahan di gereja. Pesan moral itu silakan Anda tulis di LKPD ini. Pas itu Anda bisa mengumpulkan dan ditempelkan di papan tulis. Silakan. Baik, sudah selesai semua pesan moralnya? Sudah. Nah, kelompok Ustaz Saleh. Kelompok 2 itu sudah ya? Oke, silakan. Kelompok 3 sudah? Sudah. Oke, silakan ditempelkan di papan. Silakan. Sudah ya? Baik, jadi terima kasih untuk pesan moralnya, semua bagus-bagus saja. Anak-anak sekalian, coba Anda lihat di slide ini. Di slide
masing-masing. Kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya sebagai berikut. Ada banyak gereja di dunia termasuk di Indonesia. Jadi gereja itu banyak sekali. Ada bisa identifikasi, ada banyak sekali gereja. Nah, gereja-gereja itu umumnya lahir dari perpecahan. Jadi karena perbedaan pendapat, kemudian melahirkan gereja A, B. Misalnya kita tadi dari gereja Katolik, lahir gereja Protestan. Nanti lagi ada gereja-gereja lain. Jadi pada umumnya gereja-gereja itu lahir karena ada perpecahan. Padahal sebenarnya ada sekalian, Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki yang namanya perpecahan gereja. Tidak pernah ada yang menghendaki perpecahan gereja. Tuhan Yesus justru menginginkan bahwa gereja harus jadi sarana tidak saja untuk beribadah, tapi gereja juga menjadi sarana kesaksian yang mengeratkan hubungan satu sama lainnya, terwujudnya suasana yang damai dan segala macam. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada banyak hal yang telah dilakukan oleh gereja, antara lain itu yang paling sederhana saja, melestarikan lingkungan hidup, berjuang melawan perusakan dan segala macamnya. Jadi itu adalah tugas-tugas kita sebagai gereja. Intinya adalah begini, bahwa sebagai gereja kita punya kewajiban untuk tidak menjadi generasi yang menimbulkan perpecahan, tapi justru menjadi generasi yang harus membawa damai. Baik, itu adalah kesimpulan secara sederhana dari materi ini. Dari materi tadi, apa yang bisa kita refleksikan dengan kehidupan kita sehari-hari? Sebagai peser tadi, atau sebagai pelajar, apa yang bisa kita refleksikan dari materi mengenal gereja dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita adalah generasi muda. Sebagai generasi muda, sebagai tulang punggung gereja, kita terpanggil untuk menjadi sarana yang menunjukkan jalan kedamaian. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada, menjadi teladan yang baik dimanapun kita berada, supaya di setiap kehidupan dimanapun itu kita berada ada suasana damai dan tidak ada perpecahan. Saya pikir itu adalah refleksi kita pada hari ini, dan kita akan masuk dalam sesi mengerjakan soal pengetahuan. Nah, itu kembali ke posisi duduk seperti semula. Baik, ini ada LKPD yang harus Anda kerjakan. Ada 3 nomor yang harus Anda jawab soal-soalnya sebagai bagian dari evaluasi untuk pengetahuan pada pembelajaran tadi. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kelas silakan mengumpulkan. Baik, anak-anak, dengan berakhirnya sesi evaluasi, maka untuk proses pembelajaran kita akan selesai. Karena itu sebelum kita menutup seluruh rangkaian proses kita pada hari ini, saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas keberkahan-Mu sehingga kami sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran agama Kristen dan berpikir dengan baik. Kami tetap memohon anugerah kasih-Mu dalam melanjutkan kegiatan kami di hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
maka proses pembelajaran kita pada saat ini telah selesai. Bapak pesankan terus jaga kesehatan, jaga jarak, selalu ingat protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari wabah COVID-19. Demikian proses pembelajaran pada saat ini. Salam. Siap.